Halo semuanya, selamat datang di podcast Sambat bersama saya Farlando Jericho Kristi. Dan mungkin para penonton nih, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya di sana maupun di manapun itu. Dan pada kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat hangat untuk kita perbincangkan, yaitu mengenai pemerataan infrastruktur dan keadilan sosial pada sila kelima Pancasila. Dan udah ada bersama kita juga 3 narasumber terbaik kita yang mewakili daerahnya. Bisa diperkenalkan? Perkenalkan, nama saya Daniel, asal Sumba. Perkenalkan, nama saya Naila dari Jawa. Bahkan saya Angel dari Kalimantan. Ya, selamat datang. Oke. Gimana kabarnya? Baik. Oke. Tadi datang ke sini gimana? Jalan kaki? Ya, hujan manis. Oke. Ya, yang penting nggak kecelakaan ya. Amin. Oke, nah kita mulai nih masuk dalam podcast kita ya pada Oke. hari ini dengan tema yang mungkin cukup hangat ya, mungkin pernah didengar sama masyarakat atau di kalangan kita gitu. Tapi sebelum kita masuk dalam pembahasan utama kita tuh, dari menurut kalian sendiri nih, sila Pancasila kelima itu apa sih? Siapa nih? Bisa mungkin Ada. Sila kelima ini kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan ini kita mendapat keadilan dari negara Republik Indonesia. Menurut saya sih, keadilan sendiri ini adalah kita mendapatkan akses, mendapatkan apa namanya ya? Bisa dibilang Hak ya. hak sih, hak dari negara gitu sih. Kalau dari aku sendiri ya seperti yang Daniel tadi jelaskan poinnya, keadilan ya. Jadi menurut aku tuh keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia tuh, misalnya satu daerah nih dapat keadilan nih, yang satunya juga harusnya dapat gitu loh. Jadi semuanya merata gitu kesejahteraannya. Untuk keadilan, untuk sila kelima ini 2 poin ini udah bagus banget, tapi mungkin aku lebih bilang kalau misalnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu kan kesejahteraan bagi rakyatnya. Jadi mungkin dengan orang-orang itu kan dapat hak yang sama ya untuk hidup sejahtera, makanya mereka itu mendapatkan hak dari pemerintah harusnya. Oke, sudah dijelaskan juga ya. Berarti maksud dari sila kelima dari menurut kalian sendiri. Terus nih, kalau dari kalian merasa nggak sih infrastruktur mengapa infrastruktur yang merata itu penting bagi masyarakat di dalam Indonesia? Mungkin dari teman-teman. Kalau dari aku sih mungkin karena ini kan nanti kan nyambungnya ke konektivitas ya. Jadi misalnya kayak pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pelabuhan, itu kan bisa menghubungkan antara satu pulau ke pulau yang lain, karena Indonesia itu kan daerah kepulauan ya, jadi banyak pulau gitu. Nah, pembangunan ini tuh nantinya bakal mempermudah mobilitasi. Kalau misalnya satu daerah nih punya sumber daya, yang ini juga punya sumber daya tapi beda gitu. Nah, mereka bisa interaksi saling tukar sumber daya itu dengan infrastruktur itu tadi. Nah, nanti jadi sama-sama sejahtera gitu. Gitu ya. Kalau aku lebih infrastruktur yang baik itu tuh juga bisa membantu respon terhadap bencana sih. Kita tahu bencana-bencana yang ada, tapi kalau misalnya infrastrukturnya baik, mereka respon terhadap bencananya itu kayak banjir atau kebakaran hutan dan lain itu bisa ditangani itu lebih efektif, lebih cepat gitu loh. Jadi itu bisa melindungi masyarakat, nyambung sama yang tadi untuk kesejahteraan masyarakat gitu. Ya, kalau dari saya sendiri untuk nyimpulin sih, buat statementnya itu cukup ya itu gitu. Tapi lebih ke kalau dari saya sendiri itu untuk mengakses informasi lebih mudah sih. Kalau infrastrukturnya sudah oke, memadai, jadi akses informasi lebih mudah, lebih gampang, cepat gitu. Oke, berarti dari tiga narasumber kita
pembangunan itu berarti tidak merata, dampaknya itu sangat besar ya berarti ya? Iya. Sangat besar sekali, terutama dari daerah-daerah terpencil yang mau dapat akses aja susah gitu. Nah, jadi tolong ya pemerintah ya, tolong dengarkan suara-suara mereka yang seperti ini. Mereka juga pasti pengen daerahnya itu maju seperti daerah-daerah lain gitu. Oke. Kalau dari kalian bisa jelasin juga nggak nih, contoh daerah kalian itu yang tertinggal secara infrastrukturnya itu apa? Mungkin dari aja, bisa aja nih, mungkin dari jalannya, terus dari pembangunannya atau fasilitasnya atau hal apa macam tuh apapun itu. Terus dari menurut kalian bertiga nih kayaknya. Dari aku dulu nih. Iya, oke, siap. Kalau dengar kata Jawa nih, pasti kan pikirannya ini pasti infrastrukturnya akan merata nih gitu kan. Benar sekali. Tapi kenyataannya itu ada loh daerah yang belum merata gitu, kayak Cianjur dan Garut di Jawa Barat. Itu jalanannya tuh masih bolong-bolong gitu. Oh. Nah itu kan menghambat ya mobilisasi, harusnya Ya, bisa 2 mobilitas, jam, ya. jadi 3 jam gara-gara jalannya bolong-bolong. Terus kan bisa merusak kendaraan juga tuh. Nah terus ada juga fasilitas pendidikan itu masih terbatas. Padahal kan pendidikan itu yang utama kan, yang bakal meningkatkan kualitas manusianya gitu. Nah dan kalau kayak gitu kan, kalau misalnya manusianya enggak dapat akses nih fasilitas pendidikan itu, contohnya itu kan berarti kita nggak sejahtera kan jadinya. Ini nggak sesuai konsep sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang lain? Oke, kalau aku Kalimantan kan banyak banget tuh hutannya, ada khusus kan. Kalau kita tahu, kalau misalnya kita lihat di peta pun, kalau misalnya kita lihat di web atau segala macam, bener-bener hijau gitu kan. Nah, kebanyakan di Kalimantan itu tuh mereka tuh hasilnya tuh juga dari hutan gitu kan. Tapi pemerintah ini tidak menyediakan infrastruktur yang ngebantu mereka gitu loh. Jadi ya akses buat ke pasar atau akses buat mereka jual segala macam tuh sulit. Jadi itu tuh nggak ningkatin taraf hidup di Kalimantan. Jadi ya segitu-segitu aja gitu. Jadi masyarakat kesejahteraan masyarakat itu enggak nyampe di sejahtera, tapi mereka cukup aja gitu. Jadi kurang infrastrukturnya untuk membantu kesejahteraan masyarakat di Kalimantan khususnya. Itu sih. Ya sama sih dengan saya juga. Saya di NTT sendiri itu infrastrukturnya itu cukup agak terlambat. Soalnya banyak, kayak tahu sendiri deh, kalau dibilang Sumba itu tempatnya padang savana. Dari tempat wisata, kayak tempat wisata aja sendiri itu susah untuk akses jalannya, belum memadai gitu. Infrastrukturnya kurang, untuk media promosi juga kurang gitu. Jadi untuk memadai kita sendiri sebagai masyarakat NTT, terkhususnya Sumba, itu infrastrukturnya kurang sih. Jadi ya gitu. Wah, banyak juga ya contoh nyata yang udah kalian ceritakan gitu ya. Kalau dipikir-pikir juga ya, iya sih. Ya miris juga buat masyarakat kita ini gitu, yang udah susah mendapatkan akses jalannya, yang mau ke tempat, misal dari ke tempat A ke tempat B, pasti sangat lama gitu, membutuhkan banyak waktu. Coba aja mungkin ya, siapa tahu pemerintah nih dengarkan ya, kita memohon gitu pemerintah untuk bisa lebih perhatian lagi gitu. Oke. Terus dari kalian alasan mengenai kenapa ketimpangan itu bisa terjadi gitu loh, kayak apa, mungkin karena beberapa faktor geografis atau politik atau kebijakan atau hal semacam lainnya, dari kalian menurut tiga kalian sendiri? Ketimpangan Dari saya ya, jadi kalau dengar kata Jawa kan pasti pikirannya langsung ini pasti daerah paling merata nih infrastrukturnya gitu. Tapi ada loh daerah-daerah yang belum merata gitu. Contohnya itu di Cianjur sama di Garut di Jawa Barat itu, jalannya itu belum merata, kayak masih bolong-bolong gitu. Nah itu kan menghambat mobilitasasi ya, yang harusnya orang bisa temu berapa jam jadi lebih lama gitu. Nah terus dari situ juga ada
fasilitas pendidikan yang masih terbatas. Itu kan padahal pendidikan itu yang utama, yang harusnya nantinya bisa meningkatkan kualitas manusianya kan. Nah kalau fasilitasnya aja terbatas, berarti kesejahteraannya juga terbatas dong gitu. Nah itu kan nggak sesuai sama konsep sila kelima keadilan sosial dan sekolah Indonesia. Kalau dari aku mungkin dari akses infrastruktur, kalau di Kalimantan tuh ada di Mahakam Hulu. Di situ tuh benar-benar jalannya itu tuh rusak gitu, susah banget buat dilalui. Jadi kalau kalian mau kemana-mana, mau ke pasar, mau ke sekolah, mau kemana tuh malah ngeganggu gitu loh. Apalagi kalau misalnya hujan gitu-gitu kan jadinya malah apa ya, ngeganggu banget sama kayak yang tadi disebutin, yang harusnya cepet bisa lebih lama gitu. Selain itu juga kalau misalnya dari pendidikan itu tuh ada di Sanggau. Nah di Sanggau tuh banyak banget sekolah-sekolah yang kekurangan guru tetap. Jadi mereka tuh belajar itu pakai guru-guru honorer yang biasanya kalau kita tahu beberapa tuh ada yang kualitasnya kurang baik, apalagi kan di Kalimantan gitu kan. Orangnya juga susah, sumber daya manusia juga susah. Jadi ini tuh mempengaruhi kualitas pendidikan di Kalimantan gitu. Oke, kalau dari saya sendiri infrastruktur ya. Sumba sendiri ini kan bukan ibu kota provinsi ya. Kita cuman kita pulau sendiri aja, Sumba, dan itu ada empat kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sumba Barat. Nah, saya sendiri ini dari Sumba Timur. Nah, itu ada tempat yang namanya Pulau Panjang. Nah, itu tuh tempat biasa kami dari pelayan untuk kegiatan gereja, pembagian buku-buku untuk adik-adik di sana. Nah itu di sendiri infrastruktur di sana itu cukup parah sih bisa dibilang, karena akses jalan pun itu masih, kalian tahu tanah putih yang licin kalau hujan. Nah itu terus tiang listrik pun belum masuk bahkan. Jadi untuk adik-adik sendiri atau warga sekitar situ untuk perpindahan tempat dari kotanya mereka, atau bukan kota sih, dari kampung mereka ke kampung lain itu masih menggunakan tenaga kuda. Jadi untuk akses informasi itu masih sangat-sangat terlambat untuk mereka. Dan itu perjalanannya bisa kayak naik gunung, turun gunung gitu terus. Jadi agak susah untuk infrastruktur di sana. Itu salah satu contoh sih. Berarti di sana nggak ada kendaraan? Di atas gunung soalnya. Baik. Oke. Wah, ternyata banyak juga ya contoh nyata yang udah dialami para narasumber kita ini, dan juga kalau dipikir-pikir ya miris juga ya, kayak masih banyak nih masyarakat kita yang susah dapat akses jalannya, mungkin sekedar mau pergi ke tempat lain aja pun susah gitu ya. Coba aja kalau misal aja nih ya, mungkin pemerintah lebih apakah dikit gitu ada infrastruktur jalanannya untuk beberapa daerah kita. Oke. Dan untuk ininya saya mau ada kalau menurut kalian mengenai kenapa itu maksudnya gini, kenapa penyimpangan itu bisa terjadi? Maksudnya dalam artian itu mungkin dari segi faktor geografisnya, politiknya, atau dari kebijakan itu sendiri. Kalau dari menurut kalian bertiga sendiri nih kayak gimana? Mungkin aku dulu kali ya. Kalau misalnya di Kalimantan banyak banget persepsi orang yang bilang Kalimantan itu kan bukan kota, maksudnya pulau yang kayak ketinggalan banget dari yang lainnya juga. Salah satu pulau yang ketinggalan banget karena kan hutannya banyak. Maksudnya kalau dengar tuh hutannya tuh banyak segala macam. Nah kalau dari geografis tuh banyak banget tempat-tempat terpencil tuh yang sulit banget buat dijangkau. Kayak tempat-tempat di suku atau tempat-tempat yang gimana. Nah itu kan untuk pembangunan infrastruktur tuh jadi mahal, jadi rumit. Kenapa? Soalnya kan kita juga butuh bahan-bahan dari Jawa juga kan. Dan untuk biaya, untuk segala macam kan cukup mahal untuk datang ke
Kalimantan gitu. Selain itu kalau dari segi politik, pemerintah tuh sekarang lebih fokusnya tuh ke perkotaan. Karena kan kalau misalnya kita tahu di satu pulau atau di satu kota tuh di satu pulau tuh yang dia tuh kotanya kan, yang paling terlihat. Orang kalau datang kan ke kota gitu. Jadi pemerintah tuh lebih fokusnya tuh ke kota aja gitu, infrastrukturnya dibagusin di kota aja, tapi di pedesaan atau di suku-suku gitu tuh malah kurang gitu, kurang merata. Itu sih. Kalau dari aku sendiri, aku pernah baca tuh ini faktor sejarahnya ya. Jadi dulu itu di Jawa itu kan ada kerajaan-kerajaan besar tuh. Nah itu kan jadi tempat transitnya pelabuhan buat perdagangan gitu kan. Nah itu tuh karena lokasinya strategis, jadi apa tuh infrastrukturnya tuh di situ lebih dibangun gitu, lebih proper. Karena para pedagang-pedagang ini kan butuh ya buat yang berlabuh, buat yang menginap juga nanti. Nah kenapa Jawa itu lebih gimana ya? Bangunannya itu lebih cepat dan lebih bagus karena itu tadi, karena dia kan faktornya geografisnya itu kan strategis ya. Nah, jadi itu sih, jadi ekonominya juga kan berkembang lebih cepat gitu karena buat pedagang. Oke, kalau dari saya sendiri untuk bagian geografis ya mungkin teman-teman semua belum tahu ya, ini Sumba ini dia itu dikenal dengan Pulau 1001 bukit. Jadi semua itu perbukitan. Nah, untuk jalurnya itu agak susah. Dan kalau kalian tahu, mungkin saya akan ceritain dikit. Kayak seperti bandara deh. Bandara nih, kita Sumba itu antara Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan sebagainya itu cuma memiliki 2 untuk aksesnya aja. Tetapi yaitu kurangnya memadai infrastruktur. Dermaga pun begitu. Kalau nggak salah sih 1 aja sih. Itu ada di kota Wengapu. Itu di Sumba Timur. Jadi teman-teman yang dari Sumba Barat itu perjalanan itu bisa 2 hari minimal. Itu untuk perjalanan Itu pakai apa biasanya? Itu biasanya bis. Ada Bis bis. kalau paling cepat sih motor, tapi resikonya ada jalan-jalan yang gelap karena penerangan di pinggir jalan tuh lampu-lampu jalan belum ada, jadi resikonya besar gitu. Gitu. Oke ya. Tapi di situ ada kendaraan bis? Masih ada. Masih ada. Berarti kayak angkutan umum berarti masih ada. Angkutan umum sendiri tuh nggak ada sih, maksudnya udah nggak ada. Terakhir itu kalau nggak salah, kalian tahu bemo? Iya tahu. Bemo, becak itu udah diberhentikan. Jadi angkutan umum itu sekarang hanya bis doang. Itu aja sih. Sebenarnya kalau dari bis itu apa? Bus, Jalan kaki apa gimana? enggak, bus sendiri ini berbeda nih dari Pulau Jawa atau mungkin Kalimantan, saya nggak tahu. Busnya kita itu lebih ke truk. Truk jadi kayu. dibawa. Truk yang biasa muat pasir gitu-gitu. Nah itu kita Itu pakai bus. Iya, lebih ke bukan bus sih. Alat transportasi Alat gitu ya. tapi bisa dipanggil bus gitu aja sih. Bus kayak di sini ini nggak ada gitu. Berarti kayak kalau di Jawa pasti trans gitu ya? Iya. Ada. Kalau di Kalimantan juga nggak ada kita. Tapi di beberapa kota tuh ada, tapi cuman 1-2 bus doang, bayangin. Jadi ya terbatas aja, cuman beberapa orang setiap huniannya. Jadi nggak sebanyak di Jawa kayaknya. Waduh. Karena untuk masuk ke kampung-kampung itu bus kayak di Jawa ini kan nggak mungkin masuk sampai di daerah yang terpencil tuh. Jalanannya ya. Jadi pakai truk gitu. Oke. Menarik deh sepertinya pembahasannya ini. Ya, ternyata banyak juga ya beberapa faktor-faktor yang menjadi hambatan gitu dalam infrastruktur kita. Kalau faktor yang mungkin mengenai geografis emang mungkin susah ya. Mungkin untuk beberapa daerah gitu. Terus juga dari kita juga dari politik atau kebijakan mungkin ya seharusnya
itu ya bisa lah lebih dipertimbangin lagi kita-kitanya yang merasa tertinggal gitu ya, seperti begitu. Lalu nih, oke, kita kan sudah membahas ya terkait ketimpangan, terus tentang contoh, dampak dan semacamnya. Nah, kita kan habis pergantian presiden nih. Iya kan, siapa? Nah, siapa nih yang pemilihannya, siapa nih yang menang? Tahu. Tidak boleh dong. Oh, rahasia. Ya, oke, baik ya. Nah, pemilihan presiden baru ini kan habis menerapkan program barunya nih. Di medsos juga udah pernah terdengar ya oleh netizen atau dari kalian mengenai makan siang gratis. Oke, nah dari menurut kalian sendiri nih, makan siang gratis itu kalian udah dapetin nggak sih? Atau belum? Atau kalian di daerah kalian itu udah diterapin atau belum gitu? Atau kalian sudah merasakan sendiri gitu? Dari menurut kalian nih, gitu. Mungkin yang dekat dulu. Oke, siap. Kalau dari saya sendiri saya nggak merasakan ya, karena kebijakan itu diterapkan setelah saya sudah kuliah gitu. Jadi saya SMA belum diterapkan. Oke. Nah, kalau di daerah Jawa memang pengaplikasiannya memang sudah saya rasa cukup merata ya. Sudah banyak juga berita-berita yang menjelaskan kalau di Jawa itu udah dapat programnya ini gitu. Tapi ada juga yang belum. Di daerah saya, Salatiga. Tapi juga ada nih di daerah Jawa juga udah mendapatkan. Tapi ada tuh kayak di makanannya tuh ada ulat bulunya. Itu nggak banget kan? Makanya itu kayaknya walaupun udah merata tapi ya kualitasnya kualitasnya makanannya harus tetap dijaga gitu. Yang lain berarti cukup merata banget ya. Iya. Lumayan lah. Iya. Di Kalimantan sendiri ya sama seperti kamu sih, kamu kan udah lulus juga tapi punya adik-adik kelas segala macem. Sering banget dengar cerita nggak merata karena beberapa sepupu aku ada yang di Mahakam Ulu itu kan cukup terpencil ya. Nah mereka tuh nggak dapat akses buat program ini ya karena seperti yang tadi kita bilang infrastrukturnya kan cukup buruk ya. Jadi buat pemerintah masuk tuh juga malah sulit. Jadi pemerintah membuat program tapi pemerintah cukup sulit juga untuk mengaplikasikan di khususnya di Mahakam Ulu gitu karena hal ini. Selain itu kualitas makanan juga tuh salah satunya, karena kalau di kota-kota besar mungkin kualitasnya cukup baik gitu kan, karena itu yang terlihat di publik gitu. Tapi di daerah-daerah terpencil atau yang daerah terpencil yang mendapatkan program itu tuh malah mendapatkan kualitas makanan yang kurang gitu. Terus sih. Kalau dari saya sendiri terkait tempatnya saya sendiri ya, Sumba itu belum ada. Tapi ibu kota provinsi kalau nggak salah baru dapat kalau di NTT itu baru dapat di ND dan di Kota Kupang. Tapi kalau Sumba sendiri belum. Sama sekali belum. Berarti ya, kalau dari menurut kalian ini penting nggak kalau makan siang gratis? Kalau menurut saya sih, kalau untuk makan siang gratis masih belum penting sih menurut saya, karena kita lebih membutuhkan infrastruktur kayak jalur gitu untuk kalau kayak ada keadaan terdesak kita masih bisa mendapatkan informasi, dapat bantuan. Itu yang kita butuhkan sebagai masyarakat kota terpencil bisa dibilang. Menurut aku penting sih, kalau kamu bilang kurang penting, dan menurut aku penting. Infrastruktur penting tentunya, itu salah satu yang penting juga. Tapi program ini cukup baik juga, apalagi kalau diaplikasikannya atau enggak ditaruhnya itu di tempat-tempat yang emang membutuhkan. Karena kalau misalnya kita lihat, oke lah di Jawa, ini sempat beberapa ada di internet, di X segala macem, ada yang bilang mereka tuh nggak butuh makan siang karena mereka lebih makan siang mereka sendiri tuh lebih bermutu daripada bergizi ya, daripada makan siang diberikan. Nah, padahal kalau misalnya kita lihat tadi di tempat saya di Kalimantan, mereka butuh makanan gitu loh. Jadi nggak cuma infrastruktur. Jadi nggak meskipun
makanan atau kualitasnya itu kurang baik, ya mereka tetap menerima. Jadi menurut saya itu penting karena nggak semua orang juga punya akses buat makan tiap hari kan. Nah, program itu ngebantu gitu. Gitu sih kalau dari saya. Kalau menurut aku 50-50 ya, antara pembangunan sama program ini tuh harusnya berjalan sejalan gitu. Karena balik lagi, program ini kan untuk kesehatan ya. Nah, orang kalau sehat baru bisa bangun infrastruktur gitu kan. Nah, tapi kan program ini juga butuh infrastruktur gitu. Nah, makanya harus berjalannya berdampingan gitu, harus sama-sama jalan bareng gitu. Sama-sama penting. Oke. Jadi penting ya, Iya. sangat penting sekali ya. Ya walaupun emang pembagian makan gratis ini nggak merata ya, belum merata sekali. Kalau dari mungkin ya dari pemberitaan yang seperti udah dijelaskan Mas Daniel juga udah bilang, mungkin yang dari daerah Sumba belum mendapatkan ya, belum mendapatkan gitu. Oke. Ya mungkin kalau ini ya, kalau dari kalian apa sih yang harus dikembangkan dari ininya, atau solusi deh, atau harapan kalian nih buat daerah kalian atau buat pemerintah sendiri gitu. Oke. Kalau dari saya sendiri harapannya, tolonglah pemerintah diperhatikan lagi, lebih teliti lagi tentang terhadap adik-adik yang jauh di luar sana, yang di pedesaan, yang bahkan mereka masih belum tahu nih handphone itu apa gitu. Orang akses internet pun apa, itu mereka masih belum tahu. Tapi saya cuma meminta untuk tolonglah diperhatikan infrastruktur, akses informasi, pokoknya semuanya untuk pemerintah tolong. Itu aja sih. Kalau dari aku, pemerintah sebaiknya meningkatkan infrastruktur juga karena kita butuh pastinya. Pasti. Ya. Pasti Terus banget untuk itu. program makan gratisnya itu semoga kualitasnya ditingkatkan ya, dan ini membentuk lembaga untuk menjaga kualitas dan penyediaan juga biar semuanya tuh dapat dan dapatnya tuh, tapi gini, semuanya dapat tapi dapatnya kualitasnya juga bagus gitu loh, sesuai sesuai apa yang mereka butuhkan gitu. Kalau aku untuk makan siang gratis sih khususnya, mungkin mereka bisa ngambil bahan-bahan atau segala macam bahan makanan tuh dari petani-petani lokal gitu. Jadi nggak melulu dari impor gitu, nggak melulu tuh ngambil dari luar gitu. Tapi kan mereka juga harus melihat gitu loh, kalau di pulau sendiri tuh banyak kok petani-petani yang bisa diajak kerjasama dan segala macam. Jadi kan itu juga ngebantu ekonomi lokal gitu. Oke, berarti harapan kalian ya berarti ya, harapan kalian sangat banget ya, pengen banget didengar berarti. Ya tolong ya pemerintah, ini kiranya bisa jadi buat pemerintah juga bisa mendengar suara lah dari atau masukan, karena juga dari beberapa daerah yang seperti teman-teman kalian bisa tahu dari narasumber kita juga udah menjelaskan bahwa negara kita itu ada beberapa daerahnya itu masih kurang mendapatkan perhatian gitu, dan seperti daerah kayak Sumba, terus Kalimantan juga ya, seperti itu ya. Jadi tolong ya banget ya pemerintah ya, please. Jawa juga ya. Oh iya Jawa, iya saya kelupaan sama Jawa juga satu, Jawa, dan itu dari 3 sumber udah menjelaskan banget ya. Jadi tolong pemerintah. Oke, nah kita sudah mau selesai pengunjung akhir juga dalam acara ini. Dari kata saya satu aja. Oke. Menurut kalian apa ya dari satu kata ini? Keadilan, satu kata. Satu kata ya? Ya, satu kata. Perhatian. Oke. Wow. Kesetaraan nih. Oke, siap. Satu nih gong. Kalau dari saya, kepedulian. Itu pedulian. Oke. Tadi Aduh lupa lagi. kesetaraan. Jadi siapa ya? Perhatian. Perhatian, kesetaraan, Kesetaraan, iya. kepedulian. Nah,
ideal itu penting. Udah, itu saja dari untuk podcast kita malam ini. Mungkin kalau dari kata saya ada yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan ya. Mohon dimaafkan ya. Kalau ada salah kata dari saya, pembawa cerita, dari pembawa host dan pembawa narasumber juga. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang jelas seperti itu. Jadi itu saja dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh ya, terima kasih juga ya. Maaf juga ya, datang jauh-jauh gitu. Mungkin yang jalan ke sini mungkin ada ya sudah ada kena lubang rintangan gitu kan ya. Seperti itu. Rintangan sel 3 ya. Iya. Oke, ya terima kasih ya. Oke, terima kasih. Ya.